Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwain masalul yadain tawsilu ihdahumal ukhra. Alhamdulillah, jamaah salat subhanallahi, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sehat walafiat. Sehat yang konotasinya adalah lahiriah, nikmat lahir, afiah yang konotasinya adalah nikmat batin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul ukhuwah was-suhbah, hak-hak persaudaraan, was-suhbah dan berteman. I'lam, ketahuilah, anna li akhika 'alaika haqqan minal mal wa fil i'anati bin nafsi wa fil lisan wal qalbi wa fil 'afwi wa fid du'a wa fil wafa wal ikhlas wa fit takhfif wa fi tarkit takalluf wat taklif wa dzalika yaj'aluha samaniyata jumal. Musannif kitab menyampaikan, i'lam, ketahuilah, anna li akhika 'alaika haqqan minal mal, sesungguhnya li akhika, untuk saudaramu, 'alaika, atasmu, haqqan minal mal, ada hak-hak yang harus ditunaikan. Masih melanjutkan yang dulu pernah kita bahas, yaitu hak bersaudara dan juga hak berkawan, berkerabat. Ada hak antar persaudaraan, ada hak antar perkawanan. Maka oleh musannif disampaikan, saudaramu memiliki hak atasmu, di antaranya adalah minal mal, dari harta yang kita miliki. Wa fil i'anati bin nafsi, dan dari menolong nyawa, jiwa. Wa fil lisan, dan tentang urusan lisan, wal qalbi, dan hati, wa fil afwi, dan juga tentang memaafkan. Wa fid du'a, dan juga tentang doa, wa fil wafa, dan juga tentang memenuhi undangan, wal ikhlas, dan ikhlas, wa fit takhfif, dan juga meringankan, wa fit tarkit takalluf wa taklif, yaitu tentang meninggalkan pemaksaan dan juga menyusahkan. Adapun urusan harta, Rasul sampaikan, masalul akhwain masalul yadain tawsilu ihdahumal ukhra. Ini yang pertama, urutan pertama. Perumpamaan dua bersaudara itu seperti perumpamaan dua tangan. Sesama muslim itu layaknya dua tangan, tawsilu ihdahumal ukhra, yang saling membersihkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang lain memiliki aib, maka wajib kita tutup. Kalau yang satu salah, maka kita benarkan. Kalau yang lainnya memiliki kekurangan, maka kita tutupi kekurangan tersebut.
Wa dzalika li'annahuma yataghawanani 'ala gharadin wahidin. Begitupun dengan urusan utang piutang. Yang satu sedang butuh dan dalam kondisi terdesak darurat ya. Yang satu memiliki kelebihan, maka tidak ada salahnya satu membantu yang lainnya, sebagaimana tagsilu ihdahumal ukhra, satu tangan membersihkan tangan yang lainnya, dan begitu pun sebaliknya. Tapi juga harus tahu kalau yang satunya yang dikasih pinjaman juga harus tahu bahwa itu adalah satu kewajiban yang harus dibayarkan. Yang meminjami juga berhak untuk menagihnya karena memang itu bagian daripada kewajiban. Maka hal ini berkaitan dengan urusan harta dan juga utang piutang. Innama tatimu ikhwatuhuma idza tarafaqa fi maqsidin wahidin fahuma min wajhin kasyahsil wahid. Sesungguhnya persaudaraan akan menjadi sempurna idza tarafaqa, ketika memiliki satu visi dan misi. Tarafaqa fi maqsadin wahidin, memiliki tujuan yang sama untuk meraih kemuliaan, dan saling tolong menolong, saling bantu membantu. Karena hakikatnya orang lain itu adalah saudara kita. Kita adalah saudaranya orang lain. Sesama muslim itu adalah saudara. Maka layaknya seyukianya memiliki tujuan yang mulia, tujuan yang sama, baik untuk urusan sosial, hubungan sesama manusia tersebut, atau urusan horizontal kepada sesama manusia, atau vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling bahu membahu, saling bantu membantu. Oleh karena itu, anjuran seperti ini menjadi pegangan untuk para manusia, kita semua umumnya, agar supaya menyadari betul bahwasanya persaudaraan ini tidak dinilai dari sebatas urusan materi saja. Karena sifatnya membantu ini meringankan beban orang lain. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, barang siapa yang meringankan beban orang lain, akan Allah ringankan bebannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Tapi kalau bisa jangan jadi beban dan jangan membebani. Ada lagi, antunazzila manzilatan nafsika wa tardo bi musyarakatihi iyyaka fi malikin wa nuzulihi manzilatika hatta tasma'u, yaitu menempatkan posisi saudaranya sebagaimana kita menempatkan posisi diri kita. Memperlakukan saudara layaknya kita memperlakukan diri kita. Contohnya seperti apa? Kalau orang lain dicubit itu sakit, maka kita mengukur diri kita dicubit sakit. Pun sebaliknya, kalau kita kok disenggol itu nggak mau, maka kita jangan nyenggol orang lain. Kalau kita dijewer kok sakit, maka jangan pernah menjewer orang lain. Kalau aib kita dibuka, kita malu, tentu orang lain kita buka aibnya, kita malu. Jadi menempatkan posisi orang lain sebagaimana posisi kita, atau menganggap orang lain adalah diri kita. Jangan sampai ketika untuk yang diri sendiri kita berikan yang terbaik sebaik mungkin, tapi untuk orang lain dia tidak. Nah, ini jangan sampai, harus balance, seimbang. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Kalau kita nggak mandi kok badannya gatal kotor, maka orang lain pun sama. Jadi kalau kita ngusik-ngusik orang lain,
Ya intinya kita harus siap diusik, karena pada dasarnya kalau nggak mau diusik maka jangan mengusik orang lain. Yang berikutnya hil ulia an tu'athirahu ala nafsika wa taqdima hajatahu ala hajatika. Bahkan lebih daripada itu, yang berikutnya adalah lebih memilih orang lain. Artinya dia lebih menempatkan posisi utama adalah untuk orang lain ketimbang diri kita. Contoh ini yang levelnya sudah tinggi, ketika kita sudah bisa menganggap orang lain sebagai orang yang mulia, yang orang lain lebih baik daripada kita. Ini dari zaman Nabi sampai zaman berikutnya, itu beberapa kisah-kisah klasik itu sering disajikan. Kita pernah ya dengar ada salah seorang nabi itu ketika Allah menyampaikan cari satu makhluk yang lebih hina darimu. Cari satu makhluk yang lebih hina darimu. Maka setelah dicari ke sana kemari, ketemu binatang yang jelek, yang kurus, yang krempeng, yang kotor. Tapi pada akhirnya dia menyadari bahwa binatang ini lebih baik daripada saya. Binatang ini zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktunya, sedangkan saya belum tentu. Maka dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada makhluk lain yang lebih hina daripada kita sendiri. Tidak ada orang lain yang lebih berdosa daripada kita. Tidak ada orang lain dan makhluk manapun yang lebih lebih hina daripada kita. Jadi adakah makhluk lain yang lebih buruk daripada kita? Kalau kita menyadari hal itu, nggak ada. Binatang anjing. Ya, jadi teringat kisah juga salah satu santri yang dulu disuruh oleh kiainya hal serupa ya senada, sehingga menyadari bahwa nggak ada, memang nggak ada yang lebih hina daripada diri sendiri, karena memang kitalah yang lebih hina. Maka kalau kita menganggap diri kita mulia dan lebih baik daripada orang lain, maka hati-hati, itu adalah kesombongan yang ada dalam diri kita. Dan ingat, kesombongan itu meskipun sekecil apapun akan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan hajat, keperluan, selain tadi kita menganggap bahwa orang lain adalah lebih baik daripada kita, untuk urusan hajat dia lebih mementingkan hajatnya orang lain. Sebagaimana yang terjadi pada kisah-kisah para sahabat yang sering disampaikan oleh teman-teman dalam kisah sahabat. Ada versi yang juga populer tidak kalah adalah kisahnya putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, yang dulu sangat membenci Rasulullah SAW karena kebencian yang dipupuk oleh ayahnya, ditanamkan oleh ayahnya. Ini akhirnya Ikrimah ini lebih daripada ayahnya. Ikrimah itu bencinya sama Rasul itu karena hasil didikannya orang tuanya, Abu Jahal. Maka kita juga hati-hati ketika kita membenci seseorang, tidak menyukai seseorang, tidak menyukai sesuatu, kok anak kita tahu, nanti akan ikut kita. Contoh, kita nggak menyukai si fulan, suatu saat terucap di dalam rumah ketika kumpul dengan keluarga, dengan istri, cerita, saya nggak suka sama si anu. Nanti istri jadi nggak suka. Kalau nggak suka sama hal lain, jangan membawa orang lain. Karena nggak suka sama si fulan, akhirnya istrinya pun ikut sama.
Kenapa kok? Kasih alasan. Akhirnya begitu. Oh, akhirnya nggak suka juga. Padahal nggak tahu menahu istri urusannya. Kemudian si anak, karena si anak tahu orang tuanya nggak menyukai sesuatu atau nggak menyukai seseorang, nanti anak akan ke bawah. Padahal anak nggak tahu urusannya. Karena terkadang malah, mohon maaf, orang tuanya ribut, anaknya ikut-ikutan, istrinya ikut-ikutan. Padahal nggak tahu menahu urusannya. Akhirnya ikut membenci orang lain, ikut tidak menyukai hal-hal lain, padahal dia sendiri tidak ada keterlibatannya. Karena terkadang kita nggak suka sama seseorang, tapi membawa orang lain untuk agar sama dengan kita. Nah ini, untuk urusan hajat, kita lebih mementingkan hajat orang. Ikrimah itu Pak, yang dulunya kafir, lebih melebihi bapaknya. Bapaknya itu sebutannya itu Fir'aunnya di masanya Nabi Muhammad, sebutannya. Karena saking apa? Udah kafir, menentang Allah, menentang Rasulnya, musuhin. Sebutannya Fir'aun di zamannya Nabi Muhammad, Abu Jahal. Si anak lebih karena kebencian yang dipupuk oleh ayahnya, dia akhirnya memiliki kebencian yang double. Selain memiliki kebencian yang sama dengan ayah, karena dia langsung tahu target sasarannya adalah Nabi Muhammad, akhirnya dia bukan hanya benci, tapi berencana untuk berkali-kali membunuh Nabi, menyusahkan Nabi dan para sahabatnya. Banyak yang disiksa oleh dia. Tapi sekali lagi bahwasanya hidayah datang kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang akhirnya dalam kondisi sudah terdesak, Ikrimah bin Abu Jahal kemudian masuk Islam, menyerahkan jiwa raganya sepenuhnya kepada Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah masuk Islam, luar biasanya nggak pernah lagi berbuat dosa. Tuh, taubatan nasuha itu begitu. Taubatnya serius. Setelah masuk Islam, langsung tidak lagi berbuat dosa. Dan langsung ikut berperang. Dan akhirnya terbunuh di medan perang. Ada 3 orang yang saat itu meninggal, yang belum meninggal ya terluka parah setelah peperangan. Ada Ikrimah, juga ada pamannya, saudaranya daripada bapaknya si Abu Jahal. Kemudian ada Ayashi bin Abi Rabi'ah kalau nggak salah tuh. 3 orang itu yang akhirnya mau ditolong oleh tim penolong. Biasanya kan setelah peperangan itu ada tim-tim medis itu kan yang suka keliling untuk menyelamatkan yang masih bernyawa dan mengurus yang sudah tak bernyawa, sudah wafat, diurus semuanya. Ada 3 orang ini yang akhirnya mau ditolong karena kehausan, karena luka yang sangat parah dan kehausan juga, kemudian akan diberikan minum. Luar biasa di menjelang akhir hayatnya, padahal andai dia dikasih minum mungkin nyawanya masih katakanlah tidak tertolong, tapi setidaknya untuk sedikit tersambung nyawanya. Tapi dikasihkan yang lain. Udah paman saja, yang itu untuk paman saya aja, untuk Ayashi saja. Ayashi juga sama, balik lagi ke Ikrimah udah meninggal, yang kedua udah meninggal, ketiga udah meninggal. Dalam kondisi begitu saja, sekarat saja masih mementingkan kepentingan orang lain, masih mengutamakan hajat orang lain. Terkadang kita sehat walafiat, serba kecukupan, terkadang kita nggak mau ngalah sama orang lain. Kita banyak egoisnya, apalagi untuk keperluan urusan kita. Biasanya jangan sampai ada yang mengalahkannya, jangan sampai ada yang boleh mendahuluinya, jangan sampai ada yang boleh nyerobot, jangan sampai gagal. Ini harus terjadi dan lain sebagainya. Ini harus kita dapatkan. Terkadang keegoisan kita melebihi yang lainnya, sehingga inti daripada persaudaraan, perkawanan,
dan hubungan kita kepada Allah terabaikan begitu saja. Demikian jemaah sekalian, untuk pagi hari ini hukukul ukhuwah musyubah, hak-hak bersaudara, persaudaraan dan juga persahabatan. Hak persaudaraan dan persahabatan. Kitab Mau'izatul Mu'minin. Kurang lebih maaf, walakum inna syarikal mustaqim, subhanaka wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.